어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menceritakan tentang sejarah dari Candi Jajagu atau Candi Jago. Candi Jago sendiri terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oleh karena letaknya berada di Desa Tumpang, Candi Jago kerap disebut dengan Candi Tumpang. Candi Jajagu atau Candi Jago merupakan tempat pendarmaan Raja keempat Singasari, yaitu Ronggowuni, dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Menurut Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama, Candi Jago dibangun oleh Raja Kertanegara tahun 1268, dilanjut era Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada di tahun 1343 di bawah arsitek Resi Aditya atau Raja Aditya Warman. Candi Jago merupakan candi sinkritisme atau perpaduan dua agama menjadi satu, yaitu Hindu dan Buddha, dan corak dari Candi Jago adalah Siwa Buddha. Karena diperkuat dengan adanya patung Harihara perwujudan Raja Wisnuwardana sebagai Amogapasa, salah satu dewa tertinggi di Buddha, dan adanya patung Padmasana dan patung Manjusri. Candi Jago sendiri mempunyai 6 judul relief. Yang pertama ada relief Tantrika Mandaka atau cerita binatang, yang kedua ada relief Angling Darmo, yang ketiga relief Kunjarakarna atau cerita surga neraka, yang keempat ada relief Parta Yajna, yang kelima ada relief Arjuna Wiwaha, dan yang terakhir ada relief Krishna Wijaya. Dan kita akan bahas satu persatu dari keenam relief tersebut. Yang pertama kita bahas dari relief cerita binatang atau Tantrika Mandaka. Relief ini dipahatkan pada bagian penampil menghadap selatan, terbagi dalam beberapa panel, berisi fabel atau kumpulan cerita binatang yang susastra asalnya adalah cerita Tantrika Mandaka. Seperti kisah singa dan lembu, bangau mati oleh ketam, lembu dan buaya, dan lainnya. Salah satu relief yang terpahat dan ceritanya cukup terkenal adalah kisah angsa dan kura-kura. Menggambarkan angsa membawa terbang kura-kura dengan cara menggigit sebatang ranting di paruhnya, sedangkan kura-kura menggigit ranting di kanan kirinya. Seluruh kumpulan cerita binatang itu pada intinya adalah ajaran tentang budi pekerti. Binatang bisa saling bersahabat dengan membalas budi, tapi sebaliknya manusia bisa saling merendahkan. Fabel tersebut populer pada masa itu lalu jadi dongeng turun-temurun. Yang kedua adalah relief Angling Darmo. Pada relief ini dipahatkan pada kaki satu dimulai dari sudut barat daya dan berakhir pada sudut timur laut kaki, menceritakan Raja Agung Malawalpati Angling Darmo diberi ilmu pesona pancabumi oleh Raja Naga, sehingga mengerti bahasa binatang dengan syarat harus merahasiakannya. Kuku menjaga rahasia itu membuat permaisurinya sakit hati lantas membakar diri. Selain itu, dalam pengembaraannya, Angling Darmo tiba di suatu negara kecil yang rajanya suka minum darah dan makan manusia. Sang raja juga dikisahkan punya kesaktian berubah wujud. Selanjutnya ada relief Kunjarakarna, berkisah tentang gambaran surga dan neraka lewat perjalanan Kunjarakarna, seorang yaksa yang meditasi demi dibebaskan dari wataknya sebagai raksasa dalam inkarnasi kehidupan berikutnya. Ia memohon kepada Dewa Wairocana agar diajari mengenal dharma dan pemahaman berbagai nasib akhir para makhluk di dunia ini. Sang dewa lalu memerintahkan Kunjarakarna mengunjungi daerah para orang mati di bawah kekuasaan Dewa Yamani Loka. Selama perjalanan, Kunjarakarna ditunjukkan jalan arwah menuju surga atau ke neraka sesuai perbuatannya pada masa lampau, menyaksikan arwah orang mati disiksa, nasib yang menantikan pendosa, serta memahami perbuatan lahiriah yang baik dapat menghasilkan ganjaran di surga. Selanjutnya ada dari relief Partayajna, mengisahkan tokoh-tokoh Pandawa yang diusir dari istana dan harus menjalani masa pembuangan selama setahun ke hutan usai kalah bermain dadu melawan Kurawa.
Pandawa harus menjalani lelaku hidup keprihatinan serta mencapai batin suka dan duka. Salah satu tokoh Pandawa, Arjuna, melakukan tapa brata di Gunung Indrakila hingga mendapat senjata sakti dari Dewa Siwa. Dengan senjata itu pula, Arjuna mengalahkan para raksasa serta membantu Pandawa memenangkan perang Bhatarayudha melawan Kurawa. Relief ini adalah bagian dari kisah Mahabharata. Yang kelima ada relief Arjuna Wiwaha. Relief ini merupakan sambungan dari relief Partayatnya, mulai dari sudut barat daya hingga sudut barat laut, menceritakan Arjuna yang diminta membantu mengalahkan raksasa sakti Mandraguna yang hendak menghancurkan surga kerajaan Dewa Indra. Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indrakila lalu bisa melalui ujian dari para dewa sebelum menjalankan tugasnya. Ia juga diberi hadiah sebuah panah sakti bernama Pasupati oleh Siwa. Pada akhirnya, Arjuna mampu membunuh raksasa Niwatakawaca. Karena keberhasilannya, Arjuna diberi hadiah berupa 7 hari di surga, 7 bulan di bumi, bagai raja di atas tahta Dewa Indra, serta dinikahkan 7 kali dengan 7 bidadari. Setelah bulan ke-7, Arjuna kembali ke bumi dan para bidadari yang ditinggal meratapi kepergiannya. Dan yang terakhir ada relief Kresna Wijaya. Relief ini mengisahkan pertempuran antara Kresna melawan raksasa Kalayawana. Dewa Wisnu turun ke dunia sebagai Kresna disertai Dewa Basuki sebagai adik Baladewa untuk memusnahkan para raksasa. Raksasa Kalayawana marah karena kematian saudaranya lalu membuat rencana memusnahkan kerajaan sekaligus membunuh Kresna dan Baladewa. Singkat cerita, Kresna dengan tipu muslihat berhasil membunuh Kalayawana lewat mata berapi.